Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa, salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang alasan mengapa orang dengan gangguan jiwa atau orang yang menderita mental health atau kesehatan jiwa seringkali putus obat atau tidak minum obat lagi, kemudian beberapa bulan kemudian kambuh dan masuk lagi ke rumah sakit. Tentu faktor ini bisa berangkat dari beberapa hal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share jika ini ada manfaatnya. Mulai kita bahas bahwa hal yang mendasar yang membuat seseorang yang menderita gangguan jiwa dan memutuskan untuk tidak minum obat lagi adalah faktor dirinya sendiri atau ODGJ-nya sendiri. Yang kedua adalah faktor orang lain. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau tempat tinggal atau domisili. Nah, untuk faktor dirinya sendiri ini atau faktor ODGJ-nya sendiri terbanyak adalah karena tidak menyadari dirinya sakit, tidak menerima dirinya sakit, bahkan tidak membutuhkan obat. Jadi ketika pulang dari rumah sakit jiwa, kemudian dibawakan obat oleh dokter, sebagian besar di antara mereka hanya menghabiskan obat dan tidak kontrol ulang atau rawat jalan ulang untuk mendapatkan obat kembali. Yang kedua adalah ada beberapa pasien yang belum habis obatnya, pulang dari rumah sakit langsung nggak mau minum obat karena merasa sudah baik, tidak ada masalah dan tidak ada keluhan yang perlu dikhawatirkan sehingga tidak mencoba untuk minum obat. Nah, ini sebenarnya akibat apa? Akibat tidak sadar dirinya sakit. Mungkin saja dia sudah menyadari bahwa dulu dibawa ke rumah sakit jiwa karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya tidak bisa tidur, mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya, melihat bayang-bayang nggak ada wujudnya, atau pikiran yang aneh-aneh tentang dirinya maupun tentang orang lain, bahkan sampai merusak atau mengamuk. Dia mungkin akan rutin minum obat. Tetapi setelah kontrol 1 kali, 2 kali, 3 kali, mulai bosan minum obat, mulai jenuh minum obat. Sehingga akhirnya karena kondisinya sudah membaik, tidak ada keluhan, dan dia bosan, ya sudahlah, nggak usah minum obat. Nah, dari faktor pasien sendiri atau ODGJ sendiri, ada juga yang memang karena pikiran yang salah. Kalau jenuh, bosan itu ya wajar, namanya orang minum obat terus itu pasti jenuh dan bosan. Tapi ini pikirannya yang salah, terutama tentang obatnya. Satu, obat ini bikin keracunan, bikin rusak tubuhnya atau ginjalnya. Ini juga banyak dialami oleh orang dengan gangguan jiwa. Kemudian berpikir bahwa ketika minum obat dari dokter itu akan membuat ketagihan, akan membuat kecanduan. Itu juga yang kadang membuat obat itu tidak diminum lagi. Nah, ada juga yang berpikir bahwa kalau minum obat terus menjadi overdosis. Nah, ini yang seringkali berdampak pada kepatuhan minum obat sesuai dosisnya sehingga dia akan mengurangi sendiri. Nah, ada lagi yang berpikiran bahwa kalau minum obat selalu ngantuk, selalu lemes. Ya, ada juga yang berpikiran kalau minum obat nafsu makannya jadi meningkat sehingga kegemukan. Nah, apapun itu sebenarnya itu persepsi yang salah atau pandangan yang salah tentang obat, ya harusnya diluruskan. Itu pula kenapa ketika orang dengan gangguan jiwa harus kontrol lagi ke rumah sakit atau puskesmas, ODGJ-nya harus diajak supaya tenaga kesehatan itu bisa eh, memberikan arahan atau pembenaran ketika sudah muncul pikiran yang aneh-aneh. Nah, itu adalah dari faktor pasiennya sendiri. Yang kedua adalah faktor orang lain. Terkadang ODGJ ini masih mau rutin minum obat, tapi bisikan omongan dari tetangga, teman,
kakak, adik, suami, istrinya, atau mungkin pastor, atau mungkin ustadz atau apa. Nah, kadang-kadang memberitahu, kenapa kamu minum obat terus? Bukannya kamu udah sembuh, sudah tidak ada apa-apa. Nah, itu yang seringkali merubah keputusan untuk tetap minum obat. Sehingga pengaruh dari orang lain. Toh kamu minum obat terus, nggak sembuh-sembuh juga, nggak baik-baik saja, tetap sama saja. Nah, itu sebenarnya bukan salahnya orang lain. Mereka, mungkin saja mereka memang nggak ngerti bagaimana perawatan dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa atau mental health ini. Sehingga ya wajar kalau menganjurkan seperti itu. Sehingga memang hal yang perlu dilakukan utama adalah bagaimana ODGJ atau penderita mental health ini harus dipahamkan tentang penyakitnya, harus menerima, dan harus tahu betapa pentingnya obat itu. Resikonya jika obat itu tidak diminum. Sehingga kalaupun ada faktor lingkungan, faktor dirinya sendiri atau orang lain, maka sedikit banyak tidak akan berdampak dan mengambil keputusan untuk menghentikan minum obat. Nah, faktor ketiga tentu lingkungan. Terkadang domisili pasien ODGJ ini dengan fasilitas kesehatan itu jauh. Sehingga untuk bisa datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit itu butuh biaya atau biaya transportasi. Ini yang seringkali memberatkan. Nah, apalagi tidak ditanggung BPJS. Ya, karena transportasi tentu tidak ditanggung. Nah, persoalannya lagi, kalaupun di puskesmas ada untuk pelayanan jiwa atau mental health, seringkali obat yang dibutuhkan pasien itu nggak ada atau kurang lengkap, sehingga obat yang diberikan rumah sakit ke dia waktu rawat inap itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai sudah diatur sesuai kebutuhannya, itu jenis obat, dosisnya dan sebagainya. Begitu suruh rawat jalan ke puskesmas, nggak ada obatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Diberikanlah obat lain yang tidak sesuai kebutuhan si pasien ini. Ya, diagnosa medisnya disesuaikan dengan maunya obat. Bukan obat menyesuaikan maunya kondisi pasien, tapi diagnosisnya sesuai dengan obat yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Pasiennya kaget. Harusnya dia mendapatkan efek yang baik, ternyata tidak mendapatkan efek yang diharapkan. Tentu ini membuat kekecewaan, frustasi. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak usah minum obat. Toh saat ini masih baik-baik saja. Nah, ini yang kadang-kadang membuat akhirnya putus obat. Selain karena faktor dirinya, orang lain, juga lingkungan. Dia butuh berobat dan butuh obat yang pas. Cuma persoalannya domisilinya jauh dan ada kebijakan bahwa rawat jalan untuk orang dengan gangguan jiwa harus di FKTP. Ya nggak boleh karena ada rujukan berjenjang. Sudah jelas bahwa ODGJ ini butuh obat lain, obat yang nggak ada di puskesmas itu. Pihak FKTP atau puskesmas tidak mau merujuk ke rumah sakit jiwa yang ada obatnya. Nah, ini kadang-kadang membuat frustasi. Di antara mereka suka cerita pada akhirnya kalau dirawat lagi. Sudah berusaha untuk rawat jalan di puskesmas dan ingin kontrol di rumah sakit saja. Dia sanggup membayar transportasinya. Tapi masalahnya di mana? Tidak mau ngasih rujukan. Ini tentu kan faktornya menjadi sangat kompleks. Kalau ingin ODGJ itu sembuh dan pulih, ingin bahwa penyintas mental health itu sembuh dan pulih, ya harusnya eh, pengembangan pelayanan kesehatan khususnya jiwa tidak hanya di rumah sakit jiwa tapi juga di FKTP, di puskesmas. Bagaimana mereka bikin program penanganan ODGJ di masyarakat sehingga nggak timpang lah sekarang misalnya kader kesehatan jiwa yang mestinya bisa memantau obat yang diminum pasien saja. Sekarang ini tidak ada anggaran lagi dari pemerintah. Sulit bagi puskesmas untuk menyelenggarakan atau dinas kesehatan menyelenggarakan karena apa? Tidak ada plot untuk itu. Padahal desa siaga jiwa itu penting untuk memantau juga kepatuhan minum obat, mendampingi ODGJ dan keluarganya di dalam menjalani program perawatan dan pengobatan. Itu kira-kira yang bisa Bang Teh sampaikan, semoga manfaat, dan jika ada ketidakjelasan dan sebagainya,
silahkan bertanya atau WhatsApp di nomor ini. Sampai jumpa.